cara mudah untuk menulis buku bestseller, ya. Modal yang utama ada bakat, ada minat, membaca, meringkas, dan bisa mengajarkannya. Itu sebagai modal untuk memiliki wawasan yang ditulis. Dan pengalaman kami, bakat minat itu bisa ditumbuhkan selama perjalanan. Awalnya saya tidak senang dan tidak punya bakat untuk menulis, tapi karena terpaksa dan ada peluang, akhirnya bisa untuk menulis dan sudah membudaya sebagai penulis buku. Oleh karena itu, sekali lagi, untuk modal memiliki wawasan apa yang ditulis, membaca, meringkas, dan bisa mengajarkannya. Kalau bukan dosen, ya mungkin membaca, meringkas, dan menuliskannya. Nah, setelah ini dimiliki, supaya memiliki peluang untuk bestseller, maka juga ada prediksi terhadap kebutuhan buku yang akan ditulis. Buku pertama yang saya tulis adalah buku teknik pengelasan. Itu sama sekali tidak laku, ya tidak laku. Karena jurusan pengelasan itu di Indonesia itu sangat sedikit, ya, sehingga masyarakat yang menggunakan itu tidak banyak. Alhamdulillah, kebetulan yang saya tulis ini adalah buku-buku yang dipakai oleh seluruh mahasiswa dari berbagai prodi. Dengan menulis buku saya, ya, yang saya tulis itu, saya diundang di Sekolah Tinggi Ekonomi, di kesehatan, di pariwisata, di pendidikan. Ini mengundang saya, padahal saya tidak ahli di bidang seperti ekonomi, kesehatan, pariwisata. Tapi dengan pengalaman diundang itu, ya makanya punya inspirasi untuk menulis. Dengan demikian apa? Prediksi pengguna buku akan menjadi semakin banyak setelah kita memiliki dan melakukan berbagai kegiatan seminar dari berbagai macam perguruan tinggi. Oleh karena itu, prediksi ini dapat dilihat pertama, berapa jumlah prodi yang ada di seluruh Indonesia. Karena jumlah prodi akan menentukan pasar jumlah mahasiswa. Yang kedua, perlu dikaji berapa jumlah buku yang telah ada. Nah, jumlah buku yang telah ada ini bisa dilihat statusnya buku yang biasa saja, atau buku yang populer, atau buku yang memiliki daya serap yang tinggi. Supaya dapat laku di pasaran, setelah prediksi jumlah dan buku yang ada, maka kalau ingin menulis buku, harus buku itu memiliki keunggulan dibandingkan buku-buku yang telah ada. Alhamdulillah, berbagai informasi yang saya peroleh, salah satu keunggulan buku saya itu karena bahasanya mudah dipahami. Ya. Buku-buku sudah banyak, ya, tapi yaitu tadi dengan membaca buku saya, katanya yang mudah dipahami itu menjadi senang, ya, karena bisa menuntun orang yang akan menulis skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi pertama, prediksi yang akan menggunakan dan buku yang telah ada. Menetapkan judul buku yang akan ditulis. Setelah memastikan peluang itu ada, ya, peluang pasar itu ada, maka ditetapkanlah judul buku yang akan ditulis. Nah, membuat judul sendiri ini juga merupakan seni tersendiri, ya. Isi yang sama itu judul buku bisa dibuat yang menarik. Beberapa buku metode penelitian yang saya baca ada yang menggunakan kata metode penelitian. Ada judul yang memahami metode penelitian. Ada judul buku prosedur penelitian. Intinya judulnya itu beda-beda, tapi pada dasarnya isinya sama. Itu maksudnya supaya memiliki
daya tarik. Sebagai contoh, buku saya awalnya itu judulnya Memahami Metode Penelitian Kualitatif. Waktu itu kok pasarnya sedikit. Oleh karena itu saya ganti judul seperti judul buku yang lain, yaitu Metode Penelitian Kualitatif. Tidak lagi memahami penelitian kualitatif. Nah, ternyata pasarnya menjadi berkembang setelah ganti judul, tapi juga tambah isi tentunya. Nah, setelah judul ditetapkan, maka berikutnya adalah menetapkan jenis buku, apakah ini menjadi buku ajar atau menjadi buku referensi. Tadi disampaikan, buku ajar itu pedomannya adalah RPS, sedangkan buku referensi adalah batang tubuh ilmu yang akan ditulis. Nah, setelah ditetapkan buku ajar atau buku referensi, selanjutnya menyusun sistematika buku. Nah, kalau sistematika itu ibarat rumah itu sudah punya kerangka. Kalau punya kerangka, tinggal menambahi komponen-komponen, tinggal menjadi suatu rumah yang kuat, suatu rumah yang bagus. Yaitu menulis buku yang menarik, ya, buku yang menarik ini dari segi penampilan fisik, dari segi sampulnya, mudah dipahami, ini dari segi bahasa, dan ada contoh-contohnya, ada gambar-gambarnya. Itulah yang memudahkan pembaca akan memahami isi buku. Nah, berikutnya, karena ingin menerbitkan buku, maka harus bekerja sama dengan penerbit. Nah, tadi dari Biru Institut telah menawarkan bisa kerjasama untuk melakukan penerbitan. Nah, setelah kerjasama, maka selanjutnya sudah ada buku yang dicetak. Setelah buku dicetak, maka melakukan marketing buku dengan berbagai cara dan media.